Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami mau belajar firman-Mu. Kami mohon pertolongan Allah Roh Kudus meneguhkan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, agar kami dapat memahami firman Tuhan dengan lebih baik untuk memberkati kehidupan kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Terdapat dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Puji Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pagi hari ini adalah Allah mengizinkan kita mengalami masa-masa sukar. Allah mengizinkan kita mengalami masa-masa sukar. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu bukti Allah mengasihi kita adalah Ia mengizinkan kita mengalami masa-masa yang sukar. Mungkin ini sesuatu hal yang sulit kita terima, namun begitulah cara Allah memproses kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang semakin kuat di dalam Kristus. Sebagai hasilnya, segala sesuatu yang terjadi selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahkan justru dari kesukaran itulah kita lebih banyak mengetahui tentang berkat-berkat Allah dan tentang kebesaran kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Karena itu, berhentilah kita mengeluh dan berhentilah menyalahkan Tuhan jika ada persoalan yang Ia izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Jika demikian, pertanyaannya, mengapa Allah mengizinkan kita mengalami masa-masa sukar? Mengapa Allah mengizinkan kita mengalami masa-masa sukar? Ada 3 alasan berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca. Alasan pertama, mengapa Allah mengizinkan kita mengalami masa-masa sukar adalah karena Allah mau agar kuasa-Nya dinyatakan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan para murid di dalam ayat yang kedua tentang siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta, tidak dijawab Yesus dengan memilih alternatif yang diajukan oleh para murid-muridnya. Tetapi Yesus berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam hidupnya. Dengan kata lain, supaya kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya berdasarkan ayat yang ketiga.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita dapat melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh melihat keadaan manusia, bukan pada siapa yang harus dipersalahkan atas kebutaan itu. Yesus tidak menilai kebutaan tersebut sebagai hukuman, tetapi melalui penderitaan yang dialami oleh orang buta tersebut, kuasa Tuhan sungguh dinyatakan di dalam kehidupannya. Allah mengizinkan keadaan tersebut untuk menunjukkan kemuliaannya di dalam orang buta itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Allah mengizinkan kita mengalami masa-masa sukar, itu berarti Allah mau agar kuasa-Nya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Alasan yang kedua, mengapa Allah mengizinkan kita mengalami masa-masa sukar, adalah karena Allah mau agar terangnya terpancar di dalam hidup kita. Berdasarkan ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa dalam ayat ini terkait kuat dengan pernyataan Yesus di dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 yang berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan itu diizinkan dialami oleh orang buta tersebut supaya terang Allah terpancar di dalam kehidupannya. Melalui peristiwa ini, orang buta itu mendapat terang hidup yang baru. Tidak saja secara fisik, ia disembuhkan melalui mujizat yang luar biasa itu, namun lebih dari itu, ia telah mengalami kesembuhan rohani di dalam Kristus yang ajaib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan kita. Jika Allah mengizinkan kita mengalami masa-masa sukar, itu berarti Allah mau kita bisa melihat terang Yesus bersinar di dalam seluruh aspek kehidupan kita untuk memperbaharui tubuh kita, roh kita, dan jiwa kita di dalam Kristus. Puji nama Tuhan. Itu adalah alasan yang kedua, agar terangnya terpancar di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kemudian alasan ketiga, mengapa Allah mengizinkan kita mengalami masa-masa sukar, adalah karena Allah mau agar iman kita terus bertumbuh di dalam Kristus. Berdasarkan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengolesan mata orang buta itu dengan tanah tidak diperlukan untuk kesembuhannya, tetapi dimaksudkan sebagai pendorong iman atau ujian yang berat terhadap imannya. Apakah dia taat atau tidak? Orang buta tersebut rupanya meresponi perkataan Yesus dengan tindakan iman tanpa ragu dan tanpa mempertanyakan apakah ia sembuh atau tidak. Tetapi sebagai hasil dari tindakan iman tersebut, ia mengalami mujizat kesembuhan ilahi. Puji Tuhan. Sejak itu iman orang ini semakin bertumbuh, semakin kuat, meskipun ia dikucilkan dan diancam oleh orang-orang Farisi. Ia tidak pernah ragu, ia tidak pernah menyesal, tetapi iman percayanya semakin kuat, semakin dekat, dan semakin berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui peristiwa yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita pada masa sekarang ini juga, ia mengajar agar kita dapat terus percaya kepada firman-Nya dan bertindak di dalam ketaatan, sekalipun nampaknya tidak mungkin bagi kita.
Tetapi satu hal yang harus kita lakukan, percayalah bahwa selalu ada hasil dari iman yang bertumbuh, dari iman yang melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Allah mengizinkan kita mengalami masa-masa sukar, itu berarti Allah mau agar iman kita terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dapat memberikan dorongan dan semangat bagi kita. Karena mengapa Allah mengizinkan kita mengalami masa-masa sukar? Ada 3 alasan tadi, adalah karena Allah mau agar kuasanya dinyatakan di dalam kita. Karena Allah mau agar terangnya terpancar di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, karena Allah mau agar iman kita terus bertumbuh di dalam Kristus. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pagi hari ini. Kami mohon biarlah Roh Kudus yang memeteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar firman-Mu menjadi lebih jelas dan lebih menguatkan iman kami untuk kami menghadapi hari-hari kami ke depan. Sekalipun banyak menghadapi tantangan, sekalipun banyak menghadapi penderitaan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus ada bersama-sama dengan kami dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan pada hari ini, dimanapun mereka berada, biarlah berkat penyataan Allah selalu menyertai mereka, selalu menjaga dan memberkati kehidupan mereka, baik hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.